Dekade pertama setelah Perang Dunia II PD2 telah meletakkan beban berat di pundak orang-orang Soviet. Pemulihan industri, pertanian, transisi dari keadaan perang kembali ke sipil umum terjadi di bawah bertahap meningkatkan penindasan terhadap perlombaan senjata dan konfrontasi diam antara dua negara adidaya besar waktu, Uni Soviet dan Amerika Serikat. Rekayasa jenius dari kedua negara setiap tahun mengembangkan dan menerapkan senjata logam lebih dan lebih mengerikan pemusnah massal. Dalam lomba dingin ini Uni Soviet pecah menjadi memimpin bahkan selama Perang Dunia Kedua, dan tidak akan membiarkan posisi mereka sampai disebut Kuba krisis rudal. Ini adalah pertama kalinya negara kita menunjukkan dunia dua tahap kapasitas bom termonuklir hidrogen lebih dari 1 met, yaitu RDS-37. Survei rekayasa untuk bom hidrogen baru super powerful mulai di Uni Soviet pada tahun 1952 dalam rahasia dan tertutup Biro Desain Kebon 11. Namun, sebuah studi utama studi teoritis dan kinerja pemodelan mulai hanya 2 tahun kemudian. Pada tahun 1954 kasus yang sama terhubung ke pikiran terbesar dari waktu. Ya B. Zeldovic dan A. D. Sakharov. RDS-37H bom generasi baru, harus mengatakan kata yang sama sekali baru dalam kekuatan militer Uni Soviet. Dan tanggal 31 Mei tahun 1955 Menteri Menengah Mesin Bangunan dan Wakil Ketua Keputusan Uni Soviet Dewan Menteri Savenya Ginima P. dibuat untuk menyetujui CB-11 skema percontohan yang diusulkan dari senjata baru. RDS-37, mengartikan singkatan yang, menurut berbagai sumber, kedengarannya seperti, Rusia tidak sendiri, atau, Stalin Rocket Engine, tetapi sebenarnya itu adalah, mesin jet khusus, memulai hidupnya. Untuk menguji RDS-37 baru bom termonuklir, kekuatan dari yang diperkirakan sekitar 3 met, terpilih dua negara Central Test Site, 2 GTSIP, ditutup kota Kurchatov, 130 km utara barat dari kota Semipalatinsk wilayah Kazakhstan modern. Dalam beberapa peta dan bahan sensitif, kota ini juga disebut sebagai Moskow 400 pantai. Selanjutnya hasil irtis sungai Semipalatinsk 21 N, dalam G, nama stasiun, serta Moldari, desa itu dimasukkan ke kota Kurchatov. Pengisian daya selama tes diputuskan untuk mengurangi setengah, menjadi sekitar 1,6 met. Setelah 2 hari tes telah berhasil dilakukan. Dengan kapal induk pada ketinggian 12 km berhasil meriset RDS-37, yang meledak di ketinggian 1550 meter. Bergerak pada kecepatan 870 km/jam, Tu-16, itu pada jarak 15 km dari ledakan, namun gelombang kejut telah mencapainya persis 224 detik. Para kru merasakan efek termal yang kuat pada daerah yang terkena. Setelah 7 menit setelah ledakan diameter RDS-37, jamur, mencapai 30 km, dan tingginya 14 km.